warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang D. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru, bab baru, yaitu nilai mutlak. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran ini, jangan lupa kawan-kawan klik like, subscribe, and share. Semoga dengan kita membagikan kebaikan, maka kebaikan akan selalu mengikuti kita. Baiklah, yang pertama adalah tahapan pembelajaran, yaitu ada yang ini video pertama tentang konsep nilai mutlak, yang kedua nanti adalah persamaan nilai mutlak, yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang keempat nanti kita coba latihan-latihan dan evaluasi tentang nilai mutlak. Nah, diagram alirnya dari masalah otentik nanti akan menjadi kalimat terbuka. Dari kalimat terbuka di sana ada nilai mutlak. Dari nilai mutlak itu terbagi dua, ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Dari persamaan dan pertidaksamaan ini ada persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, dari pertidaksamaan dan persamaan ini kita akan mencari penyelesaiannya. Nah, penyelesaian ini juga ada yang tidak memiliki penyelesaian atau tidak ada penyelesaian, ada yang tepat satu penyelesaian, dan ada yang banyak penyelesaian. Nanti akan kita lihat kapan dia tidak ada penyelesaian, kapan dia tepat satu penyelesaian, dan kapan dia memiliki banyak penyelesaian. Nah, untuk yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Nah, Bang Lia akan kasih ilustrasinya dulu. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, ini seperti ini. Alif bermain lompat-lompatan di taman yang lantainya berbentuk ubin. Dari posisi diam, Alif melompat ke depan 2 langkah, kemudian mundur 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, dan kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Nah, keterangannya seperti ini. Lompat ke depan itu searah dengan sumbu X atau sumbu X positif. Lompat ke belakang itu searah dengan sumbu X negatif. Panah hijau nanti itu adalah lompat ke depan, dan panah biru adalah lompat ke belakang, dan nokta hitam posisi awal, nokta merah posisi akhir. Mari kita lihat gambarnya. Ini dia sketsa di bawahnya. Nah, seandainya satu lompatan itu sama dengan melompat 1 angka, maka posisi awalnya kita buat di 0. Nah, panah hijau adalah lompat ke depan. Nah, kan lompatnya kedua ke depan. Nah, selanjutnya mundur 3 ke belakang. Nah, ini panah birunya 3 ke belakang itu berarti 3 satuan angka ya. Nah, lanjut lagi ke depan lagi 2, habis itu ke belakang lagi sekali, dan akhirnya ke belakang lagi. Maka posisinya berada di negatif 1. Nah, ini dia ya, posisinya di negatif 1. Jika kita melihat pergerakan akhir posisi anak atau posisi alif dari awal adalah 1 langkah ke belakang ya. Dari posisi pertama kan 0. Nah, posisi akhirnya min 1. Jadi kalau kita lihat hanya posisinya saja, itu hanya 1 langkah ke belakang, yaitu X sama dengan min 1. Nah, tetapi jika kita menghitung banyak langkah yang dilakukan oleh anak, ini merupakan konsep dari nilai mutlak. Nah, itu dia. Kalau kita menghitung berapa, bukan kita perhatikan dengan mundur kita kurangi, dengan maju kita jumlahkan gitu ya, bukan. Maka kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Sehingga, nah, 2 ke depan itu kita buat mutlak 2, ditambah mundur ke belakang negatif 3, kita buat mutlak 3, tambah 2, tambah lagi mutlak negatif 1, tambah mutlak negatif 1 sama dengan 9. Jadi banyak langkahnya adalah 9. Oke, ini dia. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Nah, perhatikan tabelnya. Ini dia, untuk bilangan positif 0 nilai mutlaknya 0, bilangan positif 2 nilai mutlaknya 2, sampai seterusnya. Kalau 3 ya 3, 5 dan tetap 5. Nah, kalau bilangan negatif 2 nilai mutlaknya jadi 2, lawan dari negatifnya. Karena tadi kita perhatikan pada saat anak mundur ke belakang, bukan arah negatifnya yang kita hitung. Nah, ini dia secara geometrisnya, jaraknya. Jarak dari 0 ke negatif 2 itu 2. Nah, jadi jarak dari
negatif 4 ke 0 itu 4. Jadi gini dia. Kalau min 4 maka nilai mutlaknya 4. Kalau min 5 nilai mutlaknya 5. Kalau min 10 nilai mutlaknya 10. Ilustrasi yang pertama, Omar bermain lompat-lompatan di taman yang lantainya berbentuk ubin. Dari posisi diam, Omar melompat ke depan 4 langkah, kemudian mundur 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang, dan akhirnya 2 langkah lagi ke belakang. Nah, kalau kita tadi pakai garis bilangan kan ke belakang itu ke arah sumbu X negatif ya. Nah, karena kita sudah memiliki tabel ini dan kita bisa lihat saja langsung nilai mutlaknya, maka dengan kita bisa menulis banyak langkahnya mutlak 4 tambah mutlak negatif 4 tambah 2 tambah mutlak negatif 3 tambah mutlak negatif 2 sama dengan 15, karena mutlak negatif 4 itu 4, mutlak negatif 3 itu 3, mutlak negatif 2 itu 2. Next, misalkan X bilangan real, mutlak X, nah kurungnya seperti ini, dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan. Nah ini dia, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, min X jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita bisa sebutkan nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, tadi kan kalau negatif X, negatif 4 dia jadinya 4 kan lawannya. Oke, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mutlak 1/3 sama dengan 1/3 karena 1/3 itu lebih dari 0 atau 1/3 adalah bilangan positif, maka tetap 1/3. Mutlak 7 sama dengan 7 karena 7 lebih dari 0. Nah ya, 7 itu kan bilangan positif. Jadi kalau bilangan positif mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kalau negatif 5, mutlak negatif 5 sama dengan 5 karena negatif 5 itu kurang dari 0. Negatif 5 adalah bilangan negatif. Kalau bilangan negatif, nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi kalau negatif 5, mutlaknya 5. Next, sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini ada sifat-sifat operasional nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Nah, coba kita lihat contohnya. Maksudnya adalah mutlak 9 sama dengan mutlak negatif 9. Kenapa seperti itu? Mutlak 9 itu kan 9. Nah, mutlak negatif 9 juga 9. Betul kan? 9 sama dengan 9. Nah, begitu juga dengan 1/5 sama dengan negatif 1/5. Nah ya, mutlak 1/5 sama dengan mutlak negatif 1/5. Ya. Oke, sifat yang kedua, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, sifat yang kedua, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, ini beda ya. Kalau ini A, B-nya itu dimutlakkan. Kalau ini mutlak A dikali dengan mutlak B. Coba kita lihat. Contohnya, mutlak negatif 9 kali 2 sama dengan mutlak negatif 9 dikali mutlak 2. Coba kita lihat. Nah, ini akan jadi mutlak negatif 18. Nah, yang ini sama dengan mutlak negatif 9 kan sama dengan 9. Mutlak 2 juga sama dengan 2. Nah, maka mutlak dari negatif 18 sama dengan 18 dan 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, gimana kalau pecahan? Negatif 2, mutlak negatif 2/3 dikali 9 sama dengan mutlak negatif 2/3 dikali mutlak 9. Nah, ini kan kedua-duanya dalam mutlak. Kalau ini beda ya, mutlaknya masing-masing. Nah, maka ini jadinya mutlak negatif 6. Nah, 9 dibagi 3 itu 3, 2 kali 3 6. Nah, ini dikeluarkan dari mutlaknya, maka mutlak negatif 2/3 itu sama dengan 2/3, mutlak 9 itu sama dengan 9. Mutlak negatif 6 itu sama dengan 6 dan 2/3 kali 9 juga sama dengan 6. Maka sifat 1 dan 2 ini sama ya. Kalau dapat contoh yang seperti ini, soal yang ini dikali dengan ini itu sama. Sifat yang ketiga, mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Nah, ini contohnya. Mutlak 14/2 sama dengan mutlak 14 dibagi mutlak 2. Nah, mutlak 14/2 itu sama dengan mutlak 7. Yang ini 14/2. Mutlak 14 sama dengan 14, mutlak 2 sama dengan 2. Nah, 7 sama dengan 7. Sifat yang keempat. Nah, A
tambah B atau A kurang B tidak sama dengan mutlak A ditambah mutlak B atau mutlak A dikurang mutlak B. Nah, ini tidak sama dengan ya, jadi tidak bisa disamakan. Kalau ini tidak bisa disamakan seperti ini. Kita lihat contohnya. 5 ditambah negatif 6 ya. Mutlak 5 ditambah negatif 6 tidak sama dengan mutlak 5 ditambah mutlak negatif 6. Coba kita lihat. 5 tambah mutlak 5 tambah negatif 6 itu sama dengan mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 itu sama dengan 1. Sementara mutlak 5 ditambah mutlak negatif 6 itu sama dengan 5 tambah 6. Mutlak 5 kan 5, mutlak negatif 6, 6. Nah, maka sama dengan 11. 1 tidak sama dengan 11. Oke. Jadi mutlak 5 tambah negatif 6 tidak sama dengan mutlak 5 tambah mutlak negatif 6. Nah, untuk yang pengurangan 6 dikurang 9, mutlak 6 dikurang 9 tidak sama dengan mutlak 6 dikurang mutlak 9. Coba kita lihat. Nah, untuk mutlak 6 kurang 9 itu kan sama dengan mutlak min 3. Mutlak min 3 sama dengan 3. Sementara mutlak 6 dikurang mutlak 9 sama dengan 6 kurang 9. Nah, 6 kurang 9 itu sama dengan min 3. Mutlak 6 kurang 9 tidak sama dengan mutlak 6 dikurang mutlak 9. Oke, jadi itulah tentang konsep dari nilai mutlak ataupun pengantar. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Ditonton dengan baik, jangan di skip biar tidak gagal paham, karena setelah itu kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Jadi kita harus hafal dulu sifat-sifatnya sama nilai mutlak, perubahan nilai mutlak tadi ya, sama sifat-sifatnya. Oke, nah ini ada sifat untuk persamaan yang akan kita pelajari nanti. Semoga kawan-kawan belajar dari rumahnya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.